Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mbak Nabila Ayu Pertiwi, lalu saya sendiri Putri Aniatul Hidayah dan Mbak Sofi Sakifah akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang rancangan pembelajaran dalam UPD pada lembar kerja E, yaitu Evaluate Work and Progress pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Aspek Evaluate Work and Progress dalam UPD. Salah satu dari 7 aspek UPD adalah Evaluate Work and Progress yang merujuk pada proses penilaian terhadap karya dan kemajuan siswa selama proses pembelajaran yang melibatkan pengumpulan data tentang pencapaian siswa, baik dalam hal pemahaman materi, penerapan konsep, maupun kemampuan menggunakan keterampilan yang dipelajari. Evaluasi dalam UPD tidak hanya sebatas memberikan nilai, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi pembelajaran selanjutnya. Hal ini membantu guru dalam menyesuaikan instruksi dan mendukung perkembangan siswa secara individual. Proses evaluasi ini bisa melibatkan berbagai bentuk, mulai dari tes, proyek, diskusi, hingga portofolio yang masing-masing memberikan gambaran yang holistik tentang pencapaian siswa. Bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian dengan cara berikut. Yang pertama, guru dapat membimbing peserta didik dengan memberikan pemahaman yang jelas tentang kriteria penilaian dan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik diberi kesempatan untuk mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Proses ini dapat melibatkan refleksi pribadi, pencatatan kemajuan, dan identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, peserta didik diberi umpan balik konstruktif yang membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan dalam pencapaian mereka. Yang keempat, guru juga dapat memfasilitasi diskusi kelompok agar peserta didik dapat berbagi pemikiran dan pengalaman mereka, serta memberi dukungan satu sama lain dalam penilaian dan evaluasi diri. Dan yang terakhir, berdasarkan penilaian diri dan umpan balik dari guru serta rekan sejawat, peserta didik dapat membuat rencana penyesuaian untuk meningkatkan kinerja mereka di masa depan dengan membuat tujuan pembelajaran yang lebih spesifik, penggunaan strategi belajar yang berbeda, atau mendapatkan bantuan belajar tambahan dari guru. Proses ini membantu siswa menjadi lebih bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri dan memungkinkan mereka untuk terus berkembang secara pribadi. Bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Pada langkah pertama, guru dapat membimbing peserta didik dalam melakukan evaluasi diri dengan memberikan panduan dan alat yang sesuai, seperti daftar pertanyaan refleksi atau rubrik penilaian. Peserta didik dapat diminta untuk merefleksikan perjalanan belajar mereka pada periode waktu tertentu, menilai kemajuan belajar mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengevaluasi upaya mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Langkah kedua, berdasarkan evaluasi diri mereka, peserta didik dapat menetapkan tujuan masa depan yang spesifik, terukur, dan realistis untuk diri mereka sendiri. Nah, guru dapat memberikan pemahaman konsep, penguasaan keterampilan, atau perkembangan pribadi yang ingin mereka capai. Peserta didik kemudian dapat merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan. Pada langkah ketiga, guru dapat menggunakan umpan balik positif untuk mengakui prestasi peserta didik, bahkan dalam hal kemajuan kecil. Guru juga dapat mendorong peserta didik untuk melihat kesalahan atau kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh, melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan tentang pembelajaran mereka sendiri akan dapat meningkatkan rasa memiliki dan motivasi intrinsik peserta didik. Untuk rubrik pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut dalam lembar kerja E atau Evaluate Work and Progress, yaitu yang bisa dilakukan adalah peserta didik diberi kesempatan untuk merefleksikan pemahaman mereka tentang materi pelajaran dan keterampilan yang telah mereka kuasai. Evaluate Work and Progress membantu
Peserta didik mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Peserta didik juga dapat diminta untuk melihat kembali pekerjaan yang mereka hasilkan selama unit atau periode pembelajaran tertentu. Peserta didik dapat mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa saja yang telah mereka pelajari dalam proses ini, kemudian di mana telah menunjukkan pemahaman yang baik, di mana masih merasa kurang percaya diri, dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan di masa depan. Demikian pemaparan dari kelompok 5 mengenai lembar kerja E atau Evaluate Work and Progress. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.